Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mhm. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Mungkin sekarang ada teman-teman yang berada di zona waktu yang berbeda dengan aku berada, karena ini di dunia maya kita bisa bertemu dengan siapa saja, di mana saja. Dan mungkin juga ini adalah video pertama yang teman-teman lihat di channel YouTube aku. Ada mungkin yang memang sebelumnya sudah berteman sehingga ini masuk ke rekomendasi, atau ada juga yang sebelumnya, tidak berteman tiba-tiba ketemu aja ya berselancar sampai ke sini. Salam kenal, aku Risda Nurul Hidayah, biasa dipanggil Risda. Sekarang domisilinya di Ciamis, Jawa Barat, di Indonesia, mungkin bagi teman-teman yang di luar negeri. Dan juga kegiatan sehari-hari menjadi guru Quran ataupun menjadi program officer ya, membuat program-program pemberdayaan masyarakat, terutama biasanya berkaitan dengan pertanian. Karena aku dulu kuliahnya pertanian. Oke, teman-teman mungkin ini adalah video pertama berkaitan dengan salah satu penunjang, program pengembangan diri aku menjadi MC dan moderator di kelas pengembangan diri karir kelas, yang mungkin teman-teman, tahu ya bahwa salah satu menjadi MC dan moderator itu adalah kepercayaan diri. Jadi di sini pun aku berlatih untuk percaya diri, mengupload video ke YouTube yang sebelumnya selalu menjadi, apa ya, momok besar. Oke. Jadi semoga teman-teman bisa, apa ya, mendukung aku. Boleh mungkin kalau mau komen dan lain sebagainya di bawah. Oke, teman-teman kenapa sih aku pengen belajar jadi MC dan moderator? Oke, aku selama ini sering bikin acara tadi ya, kalau misalnya di kampus ataupun di pekerjaan sering banget jadi divisi acara, tadi ya karena aku pun program officer, sering bikin kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang biasanya sangat membutuhkan MC dan moderator. Bahkan aku pun adalah pengajar yang ya terbiasa berdiri di depan kelas ya, membimbing kelas gitu ya, menjadi penggerak kelas yang mungkin itu juga yang dilakukan oleh MC dan moderator dalam sebuah acara. Jadi sebetulnya berbicara di depan publik tuh bukan hal yang baru buat aku, cuma mungkin di sini ada nggak ya teman-teman yang sama seperti aku, yang biasanya merasa mudah mengecilkan diri sendiri sehingga tidak merasa bagus-bagus amat dengan kemampuan diri gitu ya. Dan selalu merasa, "Enggak lah pasti ada yang lain," ataupun kalau terpilih, ya karena mungkin nggak ada yang lain makanya kepilih. Karena biasanya kalau di lingkungan aku, MC dan moderator tuh dipilih secara acak, bergantian gitu ya kalau dulu di kampus, atau ya yang itu-itu saja. Jadi kalau nggak profesional banget, biasanya secara acak. Jarang bener-bener ada, "Oh dia tuh prospek jadi MC," dan lain sebagainya. Karena mungkin kegiatanku dulu lebih pengen semuanya orang mencoba, gitu. Makanya dari dulu aku nggak pernah bener-bener, ada di belakang kepalaku bahwa aku tuh orang yang sangat baik menjadi MC dan moderator, sampai, akhir-akhir tahun ya, beberapa tahun belakangan tuh banyak banget orang yang menyatakan itu ke aku. Jadi kayak misalnya, "Kak Risdy tuh suaranya cocok loh untuk podcast-podcast," aku sering banget ngedenger itu. Atau misalnya tadi ya, ada tawaran-tawaran menjadi MC yang awalnya mungkin aku mengira, oh mungkin karena nggak ada yang lain tadi itu ya, aku tuh dulu cenderung cynical banget teman-teman terhadap kehidupan ya. Kalau ada yang memuji itu aku ngerasa cuma basa-basi, jarang banget didengarkan gitu. Sampai kemudian ya tadi ya, dari dulu pun sering banyak orang yang bilang kayak, "Kamu kalau ngejelasin ke orang enak loh, kayak kamu cocok jadi guru." Aku nggak pernah mendengarkan, ternyata bener, aku menikmati menjadi guru, aku menikmati menjadi pemimpin di depan, apa ya, kelompok seperti itu. Makanya kali ini pun ketika banyak orang mengatakan hal yang sama, aku mulai percaya. Apa iya ya, aku juga berpotensi di sini sehingga sekarang aku pengen mengembangkannya, sehingga dia tidak hanya menjadi potensi tapi betul-betul menjadi keahlian, gitu, dengan teknis-teknisnya, teman-teman. Itulah alasan aku ikut kelas ini dan juga akhirnya mengerjakan tugas ini. Kemudian itu ya teman-teman, menjadi MC tuh mungkin kalau titik balik utama kenapa akhirnya aku kayaknya ini adalah salah satu kelebihan, aku pernah diundang menjadi MC kegiatan offline, di Bandung untuk kegiatan, ngafal ngefil. Itu adalah MC offline pertamaku dengan apa ya, target peserta yang sangat beragam umurnya, betul-betul dari umur SMA sampai yang sudah ibu-ibu gitu ya, sampai yang sudah punya cucu bahkan bisa ikutan. Kemudian juga itu adalah kelas offline pertama, sehingga kebanyakan tidak kenal, sehingga aku pun tidak begitu mengetahui
demografi, peserta ya. Itu kan sebenarnya salah satu tantangan bagi MC ya untuk tahu demografi peserta apa yang harus disampaikan, tapi kemudian aku ditawari. Awalnya tadi apa karena nggak ada lagi aku ditawarin, tapi kemudian mereka mengingatkan, "Enggak kan, Karisda tuh guru, Karisda juga selama ini kalau ngobrol di depan enak," gitu. Akhirnya aku percaya dan di saat itu aku mencoba memberanikan diri, bodo amat, dilakukan yang terbaik, ternyata berjalan sangat baik saat itu teman-teman. Jadi, kegiatannya sangat hidup, kemudian juga semua orang sangat merasa apa ya, nyaman, itu dia mungkin kata yang ingin aku cari ya, nyaman dengan kegiatannya, sehingga selanjutnya selalu aku yang diminta untuk meng-MC di manapun kegiatannya. Kalaupun keluar kota aku diminta ikut, kegiatan online aku juga diminta menjadi MC. Jadi aku mulai merasa lebih percaya diri karena semakin banyak pengalaman dan aku tahu bahwa mereka memilihku karena hasil kerjaku kemarin yang baik gitu, ada buktinya, Masya Allah. Itu mungkin jadi titik balik ya, akhirnya aku percaya bahwa mungkin memang menjadi MC dan moderator adalah salah satu keahlian yang harus dikembangkan di dalam diriku sendiri, kayak gitu. Nah kemudian teman-teman, MC itu kalau ditanya pengen dikenal sebagai MC seperti apa, mungkin banyak ya contoh MC-MC atau moderator yang terkenal misalnya Choky Sitohang ya yang kemudian, formal tapi juga menyenangkan atau misalnya kita melihat pembawa-pembawa berita tuh aku juga sering banget ngelihat MC wisuda gitu ya, di sekolah dulu yang, kalau dilihat tuh mungkin aku lebih cocok ke semi formal ya teman-teman, jadi tidak terlalu formal karena juga kurang, apa ya, sejauh ini aku belum percaya diri untuk benar-benar bisa, menjaga tone gitu ya, kemudian, bisa bercanda tapi bercanda yang formal gitu. Sejauh ini belum pernah kesempatan ke sana, misalnya jika ada bupati atau siapa gitu ya, orang-orang yang berwenang biasanya kan harus lebih formal ya, itu belum pernah ada kesempatan atau tadi jadi MC wisuda biasanya juga kan lebih formal. Sehingga aku merasa itu butuh keahlian tersendiri untuk berwibawa, menjaga tone suara, bagaimana suasananya tetap hidup walaupun tidak banyak bercanda gitu. Tapi juga kalau terlalu apa ya, bebas, maksudnya dalam artian yang senang gitu, aku pun merasa tidak segitu lucu atau tidak segitu ini ya, teman-teman, apa, menyenangkan. Jadi aku lebih nyaman menjadi MC kegiatan-kegiatan semi formal, kita bisa nyaman mengikuti materi, tapi juga tetap ada humor-humor yang biasanya aku lontarkan sedikit-sedikit di tengah-tengah kegiatan, ataupun juga, aku biasanya memang banyak di kegiatan keislaman sejauh ini teman-teman, karena kebetulan tadi aku adalah guru ngaji, jadi kebanyakan aku bisa dengan ilmu yang aku tahu, sehingga, bahasan-bahasan tuh bisa aku, apa ya, sambungkan ke pengetahuan yang aku tahu, pengalaman, keilmuan yang pernah aku pelajari gitu ya. Walaupun tadi tetap juga menyelipkan, apa ya, bahasan-bahasan kehidupan, mungkin juga dengan tawa-tawa sedikit yang bikin, pembahasan yang berat itu menjadi lebih mudah diterima. Mungkin kata yang tadi adalah yang ingin membuat MC yang nyaman di kegiatan-kegiatan semi formal, yang bisa membuat orang relate, tapi juga bisa membuat orang juga tidak kaku gitu ya, merasa kegiatannya kaku. Mungkin seperti itu MC yang ingin aku, apa ya, aku ingin terlihat seperti itu. Kemudian sejauh ini memang kebanyakan kegiatan MC-nya di kegiatan-kegiatan, buku, karena aku senang baca buku. Jadi biasanya kalau ada kegiatan buku, review buku, baca buku bersama, aku lebih percaya diri untuk menjadi MC dan moderatornya atau tadi di kegiatan-kegiatan keislaman seperti tadabur, tahsin ya, biasanya ke sana gitu. Semoga sih akan banyak pengalaman baru sehingga aku akan menjadi lebih percaya diri untuk kemudian ada menjadi di MC formal atau MC yang sepenuhnya, entertainment ya, seperti misalnya 17-an atau dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu, mohon doa dan dukungannya teman-teman, agar ini menjadi program yang bertahan lama gitu ya sepanjang hidup dan berguna untuk diriku juga untuk banyak orang. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.